Tetapi saya pribadi tidak melupakan sahabat-sahabat di PAC Ranting Tamarjo ini, dan itu Bapak Makassar di Tamarjo yang uri-uri di jalur Ansor itu tetap hidup. Alhamdulillah di tahun 100 orang ada hadir pada malam hari ini. Mungkin sekali karena libur sejak Covid di jalur Ansor tidak pernah ada. Sahabat-sahabat sekalian, di jalur Ansor ini memang pintu masuk untuk dakwahnya Gerakan Pemuda Ansor dari sisi ideologis. Kalau dakwah tidak dari sisi ideologis sudah banyak, Pansel dengan Jaga dengan ini dan sebagainya. Ini dakwah juga mengajak kepada kebaikan, itu juga dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, tidak harus dengan ucapan, meskipun harus bil hikmah. Ada yang mau itu hasanah, ya kan? Tetap dakwah itu mengajak ke jalannya Allah, tidak harus dengan ucapan. Dengan tindakan pun telah banyak sahabat-sahabat Ansor Banser yang akhirnya telah diberikan kepada masyarakat juga banyak. Tetapi ada celah yang kurang, mungkin ada sisi ideologis yang harus dilengkapi dalam mendakwahkan dakwah bilhal itu. Karena dakwah bilhal itu yang paling berat itu di lillahi ta'ala, paling berat itu situ. Ingin berbuang lah, ingin tidak inilah, dilem lah, itu rokok lah, dan seterusnya. Yang sulit itu lillahi ta'ala, ini sulit. Tapi alhamdulillah nanti dengan pelan-pelan di jalur Ansor, ideologis ini, ideologisasi dan pengajian ini akan mengantarkan ke sana. Karena jihad yang kita lakukan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan seterusnya, gerakan dan seterusnya, ini ruhul jihadnya tidak akan hadir kalau tidak pakai zikir. Maka dihadirkanlah majelis zikir ini untuk mengundang, untuk menghidupkan kembali ruhul jihad sahabat-sahabat Ansor dalam berkhidmat kepada masyarakat dan kepada umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, di era Covid ini, yang kita sudah mati haji bahwa organisasi kita ini adalah bentuknya gerakan, mempunyai tantangan yang lebih besar karena ada pembatasan di mana-mana. Ada pembatasan pergaulan, harus menjaga jarak, dan seterusnya. Ini mungkin tidak akan berhenti sampai ditemukannya vaksin atau obatnya. Kalau corona lenyap, nggak mungkin, sudah terlanjur muncul. Mau kita niati bahwa imulasi kita mulai bulan ini atau bulan depan atau tahun depan, sama, corona masih ada, sama saja. Yang penting imunitas personal harus tetap dijaga, standar protokol personalnya dilakukan dengan baik. Dakwah boleh jalan terus, tetapi metodenya, modelnya dan seterusnya mungkin tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin. Banyak mubalik, bahkan masjid-masjid juga tidak melakukan pengajian-pengajian terbuka lagi. Apakah itu nuzul Quran? Apa kemarin terjebak juga tidak ada. Besok sekolah-sekolah akhir usaha juga mungkin ditiadakan. Bahkan sekolah pendidikan pun daring, ujian pun daring. Dakwah pun ini harus segera kita mulai dengan cara yang baru, dengan memanfaatkan salah satunya teknologi. New normal ini tidak hanya sekedar merubah kebiasaan dan sikap kita, tetapi ini merubah budaya dan peradaban secara keseluruhan. Akan berubah, orang model bekerjanya berubah, orang model sekolahnya berubah, model pengajian juga berubah, banyak yang berubah. Maka untuk muri-muri dakwah Rijalul Ansor ke depan, karena kader-kadernya sudah terlanjur
muncul kiai-kiai muda yang kita harapkan untuk meneruskan langkah kami yang sudah senior ini, sudah terlanjur muncul, sudah terlanjur lahir. Ini harus mempunyai wadah yang pas untuk meneruskan langkah. Jangan sampai terhenti, jangan sampai macet regenerasi ini. New normal dakwah ini juga perlu dipikirkan. Bahwa tadi kita sudah menyampaikan bahwa medsos dengan YouTube, dengan tematik dan seterusnya, semua bisa didesain. Jangan dikira orang-orang yang dakwah di via medsos itu tidak menggunakan settingan, tidak BDC, semua BDC. Jangan bertempur tanpa strategi, jangan berhadapan dengan lawan tanpa melakukan kalkulasi. Salah kita kalau melakukan semua itu. Maka seandainya kita lahirkan nanti ke depan, misal mubalik-mubalik itu, mubalik-mubalik yang memanfaatkan teknologi virtual, mungkin nanti punya channel khusus TV Rijalul Ansor di YouTube misal, maka akan dibutuhkan jutaan konten untuk isi yang bisa diunduh oleh siapa saja. Jadi memang kalau menginginkan dakwah model baru, kalau memang di televisi kita nggak mampu untuk membeli peralatan yang mahal, manfaatkan YouTube menjadi TV channel Rijalul Ansor, kayak Taulani TV, kayak Rans TV dan seterusnya, dengan materi-materi yang tematik yang kita setting. Misal bedah hadis apa, misal arba'in siapin, jangan hanya ngaji, bedah di situ kajian. Ayat-ayat juga begitu, bisa kita kajian. Karena berbeda metode yang disampaikan oleh pesantren hari ini dengan pengajian klasik dan seterusnya, ini pelajaran abad, metode pengajaran abad 8 Hijriah. Dengan perubahan zaman yang hari ini dipaksa semua orang menyesuaikan dengan 4.0. Kemarin tidak ada, ketika orang ngomong tentang pendidikan daring, sudah siap, sudah ada sekolah siap, perguruan tinggi tidak ada yang siap. Tapi hari ini MI pun daring. Kita tiba-tiba terjebak di situasi 4.0 tanpa pernah kita bisa menolak. Kerja dari rumah, masuk mall harus antri besok, daftar dulu kalau mau ke Tunjungan Plaza, daftar dulu tidak. Dapatnya masuk tanggal berapa, baru bisa kita masuk. Karena dihitung per meter persegi ini kapasitasnya berapa orang. Kalau misal 2 meter persegi itu 1 orang, kalau 1000 meter berarti hanya menampung 500. Antri masuk mall. Tiba-tiba kita terjebak saja, sudah tidak bisa mikir. Kita ngomong apakah ini desain politik, apa desain konspirasi, atau pandemi ini, nggak tahu lah. Yang jelas arus besarnya sudah terjadi seperti ini. Arus besarnya seperti ini. Tadi Pak Menteri Dikbud menyampaikan 94% lembaga pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan offline, masih harus daring. Entah sampai kapan. Apakah sampai awal tahun 2021, apakah tahun 2021 atau ajaran baru 21-22, atau sampai kapan tidak tahu. Yang jelas mau tidak mau tiba-tiba sekolahan, madrasah harus siap untuk pendidikan virtual. Kita ngomong tentang pesantren virtual, kita ngomong tentang madrasah virtual, kita ngomong tentang kampus virtual. Secara tiba-tiba, nggak bisa mengelak kita. Pun dakwah pun harus segera menyesuaikan. Kalau kemarin-kemarin saya ngomong tentang YouTube, misal tematik, caranya milih judul itu gimana supaya menarik, tembak saja judulnya sudah ada. Dengan cari musuh, berarti orang kalau ingin tenan kan cari musuh. Cari musuh. Ojo musuh sing cili. Nek mau menang pun ra kondan kalah isi.
cari musuh yang besar. Kalah sekaruan tapi nek menang kodang kaona, kan gitu kira-kira. Cari tematik, siapa misal saya kanan, temanya sama, suratnya sama, hadisnya sama, logika pembacaannya beda, referensi kita belum tahu. Dan keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah itu bersanad, tidak ada yang tidak bersanad. Keilmuan kita menang di situ. Daripada mereka yang belajar tanpa guru, kita punya potensi 80% keilmuan yang disampaikan oleh pesantren sebagai sumber terbesar regenerasi kader atau generasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti. Ini keilmuannya bersanad semua, tidak ada yang tidak bersanad. Jadi tampilkan lawan siapa, tema sama, ajar dengan banyak hujah dan referensi. Kalau kurang puas bikin TV channel dengan kajian-kajian tertentu yang harus disampaikan, nggak usah panjang, 15-30 menit sudah, jangan sampai 1 jam, nggak dapat peminatnya nanti kalau terlalu panjang. Belum lagi kita keluarkan meme-meme, nasihat-nasihat hadis, nasihat-nasihat kajian Nabi, nasihat-nasihat ulama dulu yang kita punya sangat banyak. Ujar-ujarannya hasanah kebijakan Jawa yang dikelola oleh para Sunan Wali Songo dulu atau ulama-ulama dulu yang mungkin ada dalam catatan-catatan beliau, bisa kita reproduksi lagi untuk jadikan meme-meme atas nama kita. Semuanya menuju dakwah, semua arahannya dakwah, kira-kira begitu. Kalau kita tergantung pada pengajian begini-begini, saya datang ke sini, yang datang cuma 100, yang mendengarkan mustamiin saya cuma 100 orang. Tapi kalau saya via YouTube bisa ribuan. Kalau orang pidato sealun-alun, itu yang lihat mungkin cuma 25.000 maksimal. Tapi kalau via YouTube bisa jutaan. Tinggal bagaimana memanage, membuzzer ini. Saya kira juga semua pakai model begitulah, break advertising dengan buzzer ya begitu. Memang zamannya. Kalau kita tidak pakai itu kita nggak terkenal. Kalau sampai ngelangkah lawan gajah, nggak ono sing dulu. Zaman yang lawan semut ditinggal luar orang sing nunggoi. Tapi kita ketika melawan arus besar ideologi saya kanan yang mungkin hari ini misionarisnya sudah mulai agak sedikit tenggelam, tapi masih ada. Ini saya kira kita punya kader sangat banyak, putra-putra kiai, tidak hanya di Jombang, hampir di seluruh provinsi, hampir di seluruh kabupaten kota sudah banyak yang bergabung dengan Jalur Ansor. Tinggal nanti metode dakwahnya ditoto. Saya kira anak-anak muda hari ini lebih canggih daripada saya untuk urusan kayak begini, untuk urusan IT lebih canggih. Mereka mampu menemukan celah yang kecil yang mungkin kami tidak bisa melihat generasi kemarin. Saya bikin stiker WA aja nggak bisa. Ini tak terlalu stiker WA kontak di sini. Bicara negara aja itu. Ibaratnya begitu. Tapi anak-anak hari ini bisa pakai handphone, bikin meme sudah bisa, dan seterusnya. Kalau nggak bisa, bikin diklat video pendek untuk dakwah, bikin diklat video pendek untuk meme dan seterusnya. Desain 2 dimensi untuk dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ala Majelis Dzikir di Jalur Ansor. Saya kira semua orang bisa melakukan dakwah itu, apalagi sekedar copy paste share di repost itu, di forward aja selesai. Kalau sampai misal YouTube kan punya channel sendiri, TV YouTube di Jalur Ansor, misal Jombang Kota, banyak yang buzzer, banyak yang buka, nanti kan ada pemasukan juga. Katanya begitu, saya nggak tahu. Ada pendapatan kalau YouTube dengan sekian subscribe, dengan sekian yang nonton, maka akan mendapat
mendapatkan reward yang bisa dikumpulkan untuk anggaran perjuangan di Jalur Ansor. Jadi sudah tidak ada lagi nanti urunan-urunan, tidak ada. Tapi alhamdulillah Jalur Ansor ada warung kopi, banyak disita yang nyuplai selama ini. Alhamdulillah warungnya kesita, sebagian penghasilannya dipakai untuk berjuang, untuk dakwah, ngopeni di Jalur Ansor supaya urip kegiatan ini. Tinggal yang lain datang mendengarkan, ikut uri-uri rameni. Wis ora usah bawa kopi borok kok sedot dhewe-dhewe. Ora ati bawa kopi, ora ati panganan. Taman teko ngrungokno ngaji, kalau ngenteno panganan, ngenteno kopi, ya wis ibadah nang kuwi. Badai. Lah new normal dakwah ini harus segera dipertimbangkan, dibedah lagi. Gus Wiki, Gus Iman, saya yakin anak-anak muda hari ini lebih kritis menyikapi zamannya. Ini zaman kalian, zaman kalian. Kalau zaman saya kemarin, kalau kerja itu misal harus punya lokasi kerja, ibaratnya harus punya alat produksi atau mesin produksi, harus punya bahan baku, harus punya modal. Baru setelah itu potensi pasarnya kita ganggu-ganggu pakai iklan-iklan. Anak-anak hari ini tidak pakai itu, cuma marketplace, hidup semua anak-anak muda ini. Kita mungkin otak-otak kita yang kemarin-kemarin nggak nembus logika itu. Tapi anak-anak muda hari ini mereka ternyata mampu bangkit hanya dari marketplace begitu. Saya nggak bisa nembus kalau otak pekerjaan saya dengan pendidikan saya yang zaman dulu. Filmnya kita waktu kecil mungkin unggul lah. Kalian mungkin sudah punya Upin Ipin atau Doraemon. Sudah beda. Bahwa zaman ini yang terus berkembang ini menyiapkan tantangan dakwah untuk setiap generasinya. Dan tantangan dakwah ini harus diperjuangkan. Saya pernah soal Imam Yahya Mahfuz menanyakan situasi NU yang kayak begini berkembangnya saya katakan dan seterusnya. Jawabnya Imam, ini zamanku biar PKI ya wis mari. Bukan kita tidak berikhtiar, tapi ini Gusti Allah nyiapin tantangan untuk zaman kalian, nyiapin medan dakwah untuk kalian taklukkan. Iya, kalau enggak gitu itu ganjaran itu diarahkan besok-besok. Ini diberesin dari generasi yang terdahulu. Ya medan dakwah kalian ya sekarang ini. Metode dakwah kalian bagaimana? Sesuai dengan situasi yang berkembang. Medsos dan seterusnya, meme dan seterusnya, YouTube channel dan seterusnya. Mungkin nanti bisa Instagram khusus, Facebook yang memang kita pakai media dakwah dan seterusnya. Nanti juga mungkin akan berkembang aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin hari ini belum kita bayangkan sama sekali. Yang jelas dakwah ini tidak pernah berhenti pada satu titik, harus menjadi penceramah dia. Ada orang yang diberi kemampuan lisan yang baik sama Allah sehingga bisa menyampaikan dakwah itu dengan lisannya. Ada yang diberi kemampuan yang lain sehingga bisa mendakwahkan dengan cara yang lain. Ono sing dikai rezeki akeh, iso dakwah dengan rezeki ini. Ono sing dikai tenaga kuat, iso dakwah dengan kekuatannya. Ono sing dikai waktu akeh, iso hikmat dakwah dengan waktunya dan seterusnya. Jalan dakwah itu bukan hanya satu, tapi banyak, dan tidak usah saling menyalahkan KPU untuk pengeran. Kira-kira begitu. Ini dakwah ini saya kira kalau memang bisa dikelola bersama, sampai juga punya kawan perjalanan, ada Gus itu, ada Amah, ada Sofi, ada siapa lagi yang dibutuhkan, ada Kafa. Ini tinggal bikin tim saja. Saya kira untuk Uri Ansor tambah berhasil sudah banyak kader yang mulai muncul. Ada yang baru muncul ini kalau Gus Wiki ini, Gus Ibdat kelompok kemarin, Gus Safi kelompok kemarinnya lagi, saya, Gus Wahab, Gus Latif kelompok yang lebih dahulu lagi. Sebelum itu ada Gus Wahab. Jalan panjang ini harus ada
penerusnya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk berkhidmat. Apapun yang terjadi diniati lillahi ta'ala gitu lagi. Ansor itu tidak meminta fisik kalian, tidak minta uang kalian sebenarnya kalau berkhidmat. Minta hati kalian. Arab diperintah tetap lillahi ta'ala meskipun diwasilah oleh Tuhan. Senajan kalau kakek Jokorati tetap dilakoni lillahi ta'ala. Dibicara lagi di kongkong Joko tanutan kau rokok buru-buru rokok oke gak diterima paling lillahi ta'ala. Wih kesel-kesel diseneni gak cocok dipecat ya wis balik lillahi ta'ala. Orang wis salah khidmat gini-gini bukan tanpa cobaan, semuanya ada cobaannya. Tidak mungkin tidak ada cobaannya. Saya kira tantangan kalian nanti sebagai pemimpin, karena Ansor ini wadah untuk belajar menjadi pemimpin. Wadah, ini bukan tujuan akhir. Saya kira ini saya sampaikan kepada Gus Vicky bahwa ini bukan tujuan akhir. Sampai di sini itu belajar, mulai noto niat, noto awat, noto perintah, noto dan seterusnya, memahami perintah laden yang di Ansor ini. Setelah itu nanti bisa sampai step yang lebih tinggi. Tetapi semua harus dimulai dari satu langkah kecil. Bagaimana kita didisplay di Ansor PAJ Jombang Kota, untuk apakah nanti lolos ke step selanjutnya atau kita gugur di tengah jalan. Wassalam, kita hilang, kita dengan sama. Ya itu pilihan kita semua. Tapi insya Allah seluruh anggota Ansor ini sholat mesti itu aja Fatihah kabeh. Soalnya ditungak terus masih yo aku ini mari sholat ya tunggu kabeh. Saya kira majelis zikir pun juga akan begitu. Selama majelis zikir ini hidup, maka orang-orang yang ikut berjuang di Ansor, orang-orang yang sudah mendahului kita, dan orang-orang yang akan datang kader Ansor selanjutnya itu tunggu karena tunggu ini bukan bagian lain dari sebuah ikhtiar kita. Ini bukan di luar ikhtiar. Doa adalah bagian dari ikhtiar itu sendiri. Ikhtiar fisik, ikhtiar mental dan seterusnya sampai dengan ikhtiar doa. Ini satu kesatuan, bukan sesuatu yang tidak bisa. Kembali lagi ke new normal Jalur Ansor. Dakwah ini saya kira butuh metode yang lain. Kalau di kemarin itu saya baru merancang dirosah Ula Mustokuliah, belum masuk daurah dakwah, belum masuk daurah di Jalur Ansor. Jadi memang harus ada kelas khusus setelah lulus dirosah Ula Mustokuliah untuk menyamakan persepsi kita tentang akidah misal, tentang tasawuf misal, tentang fikih kenapa itu bermadzhab misal. Setelah ini selesai semua, baru daurah dakwah. Kalau sekolah apa kepribadian kayak John Robert Powell itu misal, kira-kira daurah kita nanti mungkin juga ada 10. Ada orang-orang yang memang akan melatih kita berbicara tentang daurah. Kalau mau ditambah beras nanti di PAJ Jombang Kota, siapin aja daurah. Tapi memang harus orang pilihan yang kita siapkan untuk daurah. Setelah itu menjadi bintang-bintangnya YouTube, bintang-bintangnya TV channel, bintang-bintangnya Instagram dan seterusnya. Tapi harus melalui seleksi itu. Kalau tidak bisa melalui seleksi itu, takutnya sudah kita pasang di depan, tapi tidak mengetahui identitas dasar basicnya Ahlussunnah wal Jamaah lihat, sehingga malah breset, kira-kira begitu. Jadi sebelum nanti dikembangkan itu, nanti bisa dikawal disingkat, kan kita punya bendara cabang ya. Kita punya bendara cabang, insya Allah dakwah itu bisa. Tenaga banyak itu Pak Beras. Ada 1000 orang ustadz mubalik di sini ustadz.
guru-guru bisa kita pilih lah 2-3 orang untuk ngawal sampai selesai daurah itu, nanti ditambah dari suku-suku yang lain. Jadi dakwahnya Ridwan Ansor tetap harus berjalan, tapi dengan yang baru. Daurah ini belum dimunculkan dalam Ridwan Ansor dari ranting sampai ke pusat. Yang biarkan untuk dicoba ranting tambah Rejo atau PAJ Jombang Kota, daurah untuk dakwah untuk putra-putranya Yai, putranya takmir masjid musola, putranya tokoh-tokoh yang mau, sarjana-sarjana kita, atau siapa yang memang berkenan ikut diseleksi. Daurah. Jadi buat apa kita pintar tapi tidak bisa menyampaikan apa yang kita miliki, seperti yang disampaikan Gus Sinta tadi. Kita benar, tapi tidak bisa menyampaikan kebenaran kita. Buat apa? Nah, ini logikanya harus ditata dulu. Untuk daurah ini, di dalam daurah, silabusnya nanti bisa lah kita bikinkan dakwah, sehingga harapan kami para ashabul awalnya Ridwan Ansor, dauratul dakwah, sekolah dakwah Majelis Zikir Ridwan Ansor akan mampu mencetak jutaan dai yang memang sudah akrab dengan masyarakat, bukan dai yang keluar dari istana tadi, bukan mubalek yang berjubah sangat besar, tiba-tiba keluar dari pesantren tanpa mengenal masyarakat, sosial kultural, ngomong saja pelait, nabrak orang ini gak cocok kafir, gak cocok bid'ah, gak cocok dan seterusnya. Dakwah tapi tidak mengenal medan dakwah sama sekali. Jadi saya melihat potensi Ridwan Ansor kedepannya, alumni dakwah ini akan melakukan dakwah dengan sangat memahami sosial kultural masyarakat di wilayah dakwah itu. Karena pergaulannya sudah kayak begini. Ini khasanah kekayaan yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh pihak yang lain. Hanya kita miliki di Ansor. Bansernya kayak begitu, Ridwan Ansornya keliling dan seterusnya. Wis kakek kalau lereni. Seandainya ini tidak ada pandemi, ini per minggu, ini sudah 50 sampai 100 ribu kader yang baru. Ini karena ada pandemi aja, jadi tidak ada kader-kader yang baru karena di pasar itu tidak bisa dilaksanakan. Semua pergerakan untuk kaderisasi berhenti karena belum mempunyai desain baru untuk kaderisasi. Nah, untuk nanti di Ridwan Ansor kalau mau dirusak dulu, pilih, tidak usah orang banyak, 10 tidak apa-apa, 15 tidak apa-apa, dirusak, diskusi. Kita akan bongkar otaknya mereka, kita akan bongkar pemahaman mereka tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Misal kenapa sih kita tauhidnya itu mengikuti madhab Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Bisa pemahaman ketuhanan dalam tanda petik tauhid. Orang-orang Islam zaman Kanjeng Nabi ini sangat mungkin mereka masuk agama Islam sudah mempunyai agama yang lain. Ada Majusi, ada Nasrani dengan berbagai faksi, ada yang Trinitas, ada yang Ortodok atau tidak Trinitas. Sudah ada Yahudi yang memang sudah terpecah menjadi puluhan faksi. Ada paganisme penyembah berhala yang ratusan berhala. Ada Hanafiyun, orang-orang yang mengikuti agamanya tauhidnya Nabi Ibrahim. Ini banyak ratusan pemahaman tentang tauhid ini. Ini kalau tidak dikembalikan pada realnya, maka memahami ini betul-betul. Kenapa di kita tauhid dipelanggeri, dipager? Pokoknya tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ikut mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Apa isine? Isine lho, tauhid itu sing ndi? Yang dimaksud oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dole iku sinau dirosak ceritanya.
Apakah ada perbedaan di dalam dua paham ini? Ada. Kenapa tidak ada? Pasti ada. Kalau saya dengan iman bisa jadi berbeda pendapat karena pengetahuannya beda, pengalamannya beda. Sampai dari ini duduk bersama saya di sini saya ceritani pun pulangnya bisa dengan pikiran masing-masing kok. Ada perbedaan, ada persamaan dan seterusnya. Kenapa fikih ada 4 mazhab dan seterusnya, itu bisa dicari logikanya. Sehingga dasar kita Ahlussunnah wal Jamaah ya memang kokoh karena punya dasar dan paham. Kalau kita ngomong kita nggak usah pakai mazhab itu bid'ah sama keyakinan Nabi, nggak ada mazhab itu, nggak ada, bid'ah semua itu. Karena nggak ada pelanggarannya. Misal tasawufnya Imam Ghazali, terusnya Imam Junaid Al-Baghdadi, mana sih yang dimaksud dengan tasawufnya itu? Kenapa kita mengikuti mereka beliau berdua? Kenapa ada tasawuf? Karena di sebelah sana mereka meniadakan tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, sesat. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Padahal saya punya catatan runtut dari zaman Mbah Hashim sampai zamannya Kanjeng Nabi, orang-orang yang bergerak di bidang tasawuf siapa? Mulai kapan kitab-kitab itu disusun tentang tasawuf? Ada berapa banyak macam tasawuf? Kenapa tasawufnya NU itu ada banyak? Ada macam aktorikohnya sebagai perwujudan tasawuf di NU itu ada puluhan. Jamiah Torikoh Muktabar An-Nahdiyah itu syaratnya bagaimana, ini sumbernya dari mana dan seterusnya. Saya punya catatan itu, tapi ini tidak bisa saya sampaikan kalau tidak di dalam terosa, karena saya siap berdebat tapi dalam terosa, bukan di dalam pengajian ini. Ayo kita taruh pemikiran, bukan hanya mendengarkan satu arah. Sampai boleh tidak sepakat dengan saya, dengan tulisan saya, bantahan cak totok-totokmu, bantah, tak jawab. Kalau ngomong tauhid, kalau ngomong tasawuf, kalau ngomong fikih, ayo dirosa. Jawabannya di sini. Bongkar, untuk musik gak paham takokno. Bongkar di situ. Nanti kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada masyarakat dengan cara yang pelan-pelan, dibincang. Karena mungkin pemahaman kita tidak sama. Orang kalau sudah masuk di rosakan, saya ajak bertarak dalam pemikiran. Iman yang berasanya nggak bisa melekat. Diskusi sama saya jam 3 pagi, masih penasaran. Monggo nanti kalau di rosa atau menjelang nanti tauro nanti terus ibdat lah. Jangan yang lain terus. Sementara nanti untuk tambah kerja harus sampai bimbing tauro itu dakwahnya fikih ya. Biar imdan ini bisa tetap berperan, jangan kabur. Itu Melayu ya. Asal dagang makalah aja ini yang tahu. Akhir dagang tani, ngaji dakwah organisasi. Oh Melayu. Apapun yang terjadi, kalau memang ada ketidakpuasan dalam berorganisasi, ada ketidakcocokan dengan kader yang lain, biasa kalau saya gede. Saya kira itu. Sekarang saya akan bawahi lagi bahwa Rijalul Ansor yang beriman, karena bahasanya Rijalul Ansor ini dengan era ini, normal ini harus ada pembaruan untuk dakwahnya. Nanti bentuknya bagaimana sudah sedikit ada gambaran, tinggal pengembangan desainnya apa, temanya apa dan seterusnya, apa yang harus kita tabrak dan seterusnya, monggo. Nanti bisa didiskusikan dengan tim izin, fokus, bagi dan seterusnya. Harus punya TV channel lah, apa YouTube lagi kok ya Pak Ali. Iya. Kaman harus bisa memfasilitasi itu, pulau-pulau sing siap ahli-ahli IT-nya Ansor, ranting gambar job. Ahli IT-nya PAJ Jombang Kota harus turun sampai dakwah di situ dengan keahlian sebagai ahli IT. Editing video, kayak meme, desain 2 dimensi 3 dimensi, film kartun, pokoknya dakwah.
Sehingga iso lapor ngene ayo kopi bareng wae Jalur ngumpul jagongan konsolidasi organisasi. Mungkin ada komando-komando dari Kusnudi sebagai ketua PAJ bisa disampaikan di sini, bisa didiskusikan di sini, bisa disosialisasikan di sini sehingga organisasi Ansor ini semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Jadi tidak tidak akan terjadi faksi-faksi. Kalau tidak buat tanya, wong orang nanti beneran bisa nyangkut kalau WD mobil di Jalur Ansor. Saya kira itu. Saya kira itu yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.